Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Hari ini kita masuk bab baru, bab 6 ya, teori kinetik gas. Ini insya Allah jadi bab terakhir di semester ini ya, dan masuk juga ke dalam materi untuk UAS nanti. Nah, sebelum kita mulai membahas bab ini, silahkan berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu buka buku paketnya halaman 99 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Silahkan disimak dengan baik dan boleh nanti ditandain di bukunya, boleh digarisin, diwarnain atau dikotakin hal-hal yang penting. Oke. Kita mulai bab 6 yaitu teori kinetik gas ya. Nah, Miss akan jelaskan secara singkat saja, secara garis besarnya saja karena memang waktunya juga udah terbatas ya. Jadi yang Miss ada rangkuman ini tuh sebenarnya udah singkat banget gitu, udah ringkas banget dari yang ada di buku kalian. Sebenarnya sama aja gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sifat-sifat gas ideal. Kan ini kita ngomongin teori kinetik gas ya. Jadi kita ngomongin tentang gas gitu. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah gas ideal, yaitu gas yang dibahas dalam teori kinetik gas ini adalah gas ideal ya, dengan ciri-ciri tekanannya rendah, suhunya tinggi, dan memenuhi hukum Boyle-Gay-Lussac gitu. Nah, apa aja sih sifat-sifat gas ideal? Yang pertama, terdiri atas partikel-partikel yang disebut molekul yang tersebar merata di suatu ruangan tertutup dalam jumlah yang sangat banyak. Kata kuncinya apa? Partikelnya tersebar merata, terus jumlahnya sangat banyak. Silahkan digarisbawahi, jumlah partikelnya atau molekulnya sangat banyak dan tersebar merata gitu ya. Nah, yang kedua, selalu bergerak acak dengan arah yang sembarang gitu ya, sehingga dia punya energi kinetik. Karena dia bergerak punya kecepatan, berarti dia punya energi kinetik. Dan ingat, arah geraknya itu acak ya, sembarang gitu. Kemudian yang ketiga, molekul-molekulnya mengikuti hukum 2 Newton tentang gerak ya, jadi berlaku hukum Newton tentang gerak ya. Kemudian 4, perubahan energi terjadi karena tumbukan lenting sempurna. Jadi kan dia bergerak tuh, saling bergerak, terus terjadi tumbukan, maka jenis tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna ya. Kemudian gaya tarik menarik antar partikelnya diabaikan karena masa dari si partikel itu kan amat sangat kecil gitu ya, jadi dianggapnya gaya tariknya itu diabaikan kayak gitu. Kemudian ukuran partikel gas ideal nih jauh lebih kecil, jadi ukuran partikelnya itu sangat kecil jika dibandingkan dengan jarak antar partikel-partikelnya, sehingga tadi gaya tarik menarik antar partikelnya diabaikan kayak gitu. Nah, berikutnya kita ke persamaan gas ideal dulu ya. Coba dibuka bukunya. Persamaan gas ideal tuh yang mana? Yang ini. Ada di halaman 103 ya, gini ya. PV sama dengan nRT. P-nya tuh tekanan, V-nya itu volume ya. Kemudian sama dengan N kecil ini adalah jumlah mol. R-nya adalah, R besar ini adalah konstanta gasnya ya. Kemudian T-nya itu adalah suhu ya. Nah, kemudian untuk lebih singkatnya di sini sebelumnya ada ini persamaan gas ideal, ada di halaman 101 juga ya. Persamaan gas ideal yaitu berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac gitu ya. Cuman ngomongin 3 besaran, apa aja? P, V, dan T. P itu tekanan, V itu volume, T-nya itu suhu. Nilainya itu dia apa? Konstan. Nah, persamaan keadaan gas ideal itu nih yang dikotakin ada 2 ini. Boleh pakai PV sama dengan nRT, N-nya kecil, atau PV sama dengan NKT. Kalau pakai N kecil berarti RT. Kalau pakai N-nya besar pakainya K kecil terus T. Bedanya apa? PV dan T di sini ya nih, yang sama kan ini apa? PVT. P-nya itu tekanan ya, satuannya Pascal. V volume gasnya, satuannya meter kubik. T-nya adalah suhu mutlaknya, yaitu dalam Kelvin gitu ya. N kecil di sini apa? Tadi yang Miss bilang, yaitu N kecil adalah jumlah
jumlah molnya bisa didapat dari mana? Didapat dari N besar dikurang Na. N besarnya adalah banyaknya partikel. Na adalah bilangan Avogadro, yaitu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Ya, ini mungkin kalian udah pernah melihat di kimia gitu ya. Nah, kemudian kalau pakai yang ini, PV sama dengan N besar KT, N-nya tadi adalah di banyaknya partikel. K-nya di sini adalah tetapan Boltzmann, nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23. T-nya apa? T-nya suhu mutlak. Ingat, suhunya dalam Kelvin. Jadi kalau di bab ini, teori kinetik gas ini, kalau suhunya masih dalam Celcius harus diubah dulu jadi Kelvin ya. Kalau di suhu dan kalor kemarin masih dalam Celcius karena ngikutin besar apa yang diketahui ya, besaran apa yang diketahui. Kalau yang di teori kinetik gas ini, T-nya harus diubah dulu jadi Kelvin. Ingat ya, kalau misalkan soalnya dalam Celcius harus diubah dulu jadi Kelvin. Kalau dari Celcius ke Kelvin gampang, tinggal ditambah 273 kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang hukum-hukum dalam gas ideal. Ada apa saja? Ya, yang pertama itu ada hukum Boyle. Ada hukum Boyle atau ini tuh bunyinya, jika suhu gas yang berada dalam ruangan tertutup konstan, tekanan gasnya berbanding terbalik dengan volume. Hukum Boyle ini semua hukumnya sebenarnya diturunkan dari tadi persamaan gas ideal. Kan tadi kan ini apa? Ada PV sama T gitu ya. Jadi hukum-hukum ini ngomongin 3 persamaan itu. Kalau hukum Boyle itu tadi dia bilangnya apa? Isotermal. Isotermal ada termal berarti suhu, berarti suhunya yang konstan, artinya dia suhunya konstan, yang berubah cuman apa? Cuman P sama V. Lihat di sini kan bentuk rumusnya nih ya, PV per T, P kali V. Nah, T-nya kan konstan, berarti T-nya nggak usah dipakai. Berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kayak gitu. Bentuk grafiknya seperti ini. Ini X-nya V, Y-nya P gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, hukum Charles. Ya, hukum Charles atau nama lainnya isobarik. Di sini ada bar. Bar itu tekanan, berarti tekanannya yang konstan. Bunyi hukumnya gimana? Jika tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup konstan, volume tekanannya konstan, maka volume gasnya sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi cuma ngomongin volume sama suhu atau V sama T. Lihat di sini. V sama T kan per ya, berarti V per T, berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kayak gitu. Bentuk grafiknya gimana? Ke atas gini ya. Ini T-nya, V-nya ke atas kayak gitu. Kemudian berikutnya itu hukum Gay-Lussac atau isokorik ya. Kalau isokorik itu apa? Volumenya yang konstan, sehingga dia cuma pakai apa? Kalau volumenya konstan yang dipakai cuma P sama T, berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, bentuk grafiknya seperti ini ya, antara P dan T kayak gitu. Nah, berikutnya yang terakhir itu hukum Boyle-Gay-Lussac. Ini dipakai tiga-tiganya ya, PVT. Berarti P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kayak gitu ya. Nah, supaya lebih ringkasnya di sini Miss ada rangkumannya ya. Sifat teori kinetik gas yang tadi sifat-sifatnya ya, jumlah partikelnya sangat banyak, ukuran partikel diabaikan ya terhadap ukuran wadah, partikelnya tersebar merata ya, tidak ada gaya tarik antar partikel, tumbukan antar partikel bersifat lenting sempurna, memenuhi hukum Newton tentang gerak, dan partikelnya bergerak acak dengan kecepatan tetap, punya energi kinetik gitu ya. Nah, tadi untuk persamaan gas idealnya boleh pakai PVNRT atau PVNKT itu ya. Nah, hukum-hukumnya kalau disingkat cuman kayak gini doang, ada 4. Hukum Boyle itu P sama V, hukum Charles cuman V sama T, Gay-Lussac cuman P sama T, sementara hukum Boyle-Gay-Lussac digabung semuanya, PV dan T. Nah, supaya kalian bisa mengingat gitu ya, gimana sih cara menghafalnya yang benar gitu, kayak gini. Nah, jadi kan apa? Antara P, V ya sama T.
gitu kan, sama dengan apa? P2 V2 per T2 kayak gitu. Ini kalau kepake semuanya. Nah, gimana cara kita supaya bisa hafal tadi hukum apa yang kepake besarannya apa? Jadi kayak gini. Kan cuma 3 ya, antara P, V dengan T gitu kan. Nah, ingat, kalau dia cuma P dan V ya, P dan V berarti ini namanya apa? Hukum Boyle atau tadi namanya apa? Isotermal. Oh, berarti T isotermal itu apa? T-nya konstan. Berarti T-nya nggak kepake, berarti cuma P1 V1 sama dengan P2 V2 kayak gitu ya. Kemudian apa? Habis PV nih, geser ke sini. Oh, V sama T. Kalau V sama T namanya apa? Hukum Charles apa yang konstan? Yaitu isobarik namanya. Oh, isobarik itu apa? Yaitu tekanannya atau P-nya itu konstan. Oh, berarti nggak pakai P, berarti cuma V1 T1 sama dengan V2 per T2 kayak gitu. Nah, berikutnya apa? Oh, dia habis yang ini geser ke bawah. Oh, balik lagi ke atas. Oh, berarti yang ini apa? Antara P dengan T. Nah, itu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac namanya apa? Isokorik. Isokorik itu apa? Volumenya konstan, artinya volumenya nggak kepake, berarti cuma P sama T. Nulisnya gimana? Berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2 kayak gitu. Nah, yang terakhir apa? Oh, tiga-tiganya dipakai yang mana? Ini ya, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini namanya apa? Gabungan hukum Boyle dan Gay-Lussac ya, ketiga-tiganya dipakai. Nah, ini simpel banget gitu doang, dan untuk jenis soalnya sendiri kebanyakan soal perbandingan ya. Setelah ini Miss akan coba berikan contoh soalnya, oke? Nah, kita coba bahas beberapa soal yang ada di buku paket kalian ya. Coba perhatikan buku paketnya halaman 105. Kita coba bahas soal nomor 1, ini teori ya. Tadi tentang sifat-sifat gas ideal. Coba perhatikan. Sifat-sifat gas berikut: selalu bergerak, tidak saling tarik-menarik, bertumbukan lenting sempurna, tidak mengikuti hukum Newton 2 tentang gerak. Sifat gas ideal yang mana? Tadi kan sifat gas ideal apa? Selalu bergerak ya, bergeraknya acak, kemudian jumlah partikelnya sangat banyak, kayak gitu kan. Kemudian bertumbukan lenting sempurna, betul. Kemudian tidak saling tarik menarik, betul nggak? Kalau tidak saling tarik menarik artinya tidak ada gaya tarik. Coba dibuka lagi tadi ya, bukunya. Ada gaya tarik nggak? Gaya tarik menarik antar partikel diabaikan, berarti tidak ada ya, tidak ada gaya tarik, atau tidak ada tadi tidak saling tarik menarik, berarti betul ya, ini betul. Kemudian tidak mengikuti hukum 2 Newton tentang gerak, benar nggak? Padahal di sini jawabannya apa? Mengikuti hukum 2 Newton tentang gerak, berarti ini jawabannya apa? Ini salah, berarti pernyataan yang benar hanya 1, 2, dan 3, berarti jawabannya yang B, kayak gitu. Coba kita bahas lagi yang mana ya? Nah, coba nomor 3. Gas dalam ruang tertutup dengan suhu 42 derajat Celcius dan tekanannya 7 atm memiliki volume 8 liter. Setelah gas dipanaskan sampai 87 derajat Celcius, ternyata tekanan gas naik sebesar, berarti nambah ya, nambah sebesar 1 atm, bukan berubah menjadi 1 atm, tapi nambah, naik 1 atm. Nah, intinya volume gas yang sekarang berarti diketahui ya, T yang pertama 42 derajat. Kemudian apa? Tekanan P1-nya 7 atm. Volumenya, volume 1 8 liter. Kemudian T2-nya 87 derajat Celcius. Ternyata tekanan gas naik sebesar, berarti P2-nya apa? Awalnya 7 naik 1, jadinya berapa? 8 atm. Ternyata
yang ditanya volumenya V2. Nah, lihat di sini Celsius sama Celsius. Nah, tapi ingat ini harus dijadiin Kelvin ya. Berarti coba 42 ditambah 273 berarti ini 513. 315 derajat Celsius ya. Kemudian 87 273 tambah 87 0 6. Oh, 360. Ini jadi 360 ya. Nah, karena ini ada PVT tiga-tiganya, berarti berlaku hukum tadi yang terakhir, yang keempat, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Berarti P1 V1 per T1, P2 V2 per T2. P1 nya berapa? 7, V1 nya 8. Ingat, ini ATM, ini liter, berarti ini nanti juga dalam liter. Nah, tapi ini Celsius ganti dulu jadi Kelvin ya. Per T1 nya 315, P2 nya 8, V2 nya yang ditanya T2 nya tadi 360 ya. Berarti seperti biasa diapain? Ditali silang ya. Oke, kita pindahin ke buku ya. Tadi kan apa? P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jadi apa aja? 7 dikali 8 per 315 sama dengan 8 dikali V2 yang ditanya per 360. Kayak gitu kan ya. Nah, ini karena kanan kiri dipisahkan oleh sama dengan ya, ruasnya sama-sama punya 8, boleh langsung kita coret. Berarti apa? Ini tinggal dikali silang ke sana kan. Berarti 7 dikali 360 per 315 sama dengan V2 gitu ya. Boleh kalau misalkan mau pakai kalkulator atau hitung manual, maksudnya disederhanakan gitu ya. Itu boleh banget ya. Nah, kalau misalkan ini kalian hitung gitu ya, 7 kali 360 dibagi 315 nanti dapatnya 8 sama dengan V2, berarti 8 liter. Lihat tadi yang kita ketahui V1 nya berapa tadi? 8 liter kan, V2 nya juga 8 liter. Artinya ya, artinya apa? Ketika V1 nya tadi 8 liter, V2 nya juga dapat 8 liter, berarti volumenya, jawabannya adalah yang tetap gitu. Berarti jawabannya yang mana? Yang C, kayak gitu. Selanjutnya kita coba bahas nomor 13 ya. Di situ dibilang suatu gas ideal berada dalam ruang tertutup dengan volume 5 liter, tekanannya 1 atm dan suhunya 87 derajat Celcius. Jika volume gas menjadi setengah dari semula, berarti setengah dari 5 liter, dan suhunya turun menjadi 27 derajat, tekanan berubah menjadi, berarti yang ditanya apa? P2. Nah, kita tulis ya. Berarti V1 nya 5 liter, P1 nya 1 atm, kemudian T1 nya 87 derajat ya, ditambah 273 dulu jadi Kelvin kan, berarti kan ini 0, berarti 6, ini 360 gitu ya. Kemudian volumenya yang kedua itu adalah setengah dari semula, setengahnya dari 5, yaitu 2,5 liter gitu ya. Kemudian T yang keduanya menjadi 27 derajat. Ingat, ditambah 273 berarti berapa? 300. Maaf, ini Kelvin ya. Kelvin ini juga Kelvin. Yang ditanya adalah P2. Berarti P1 V1 T1, P2 V2 T2. Jadi perhatikan apa yang diketahui. Karena ini diketahui tiga-tiganya, berarti pakai P1 V1 T1. Tapi kalau misalkan cuman yang diketahui cuman tekanan sama volume, berarti cuman P sama V doang. Kalau cuman V sama T ya udah, berarti V sama T doang. Tergantung apa yang diketahui kayak gitu ya. P1 nya 5, V1 nya berapa tadi? P1 nya 1 ya. V1 nya 5, T1 nya 360. P2 nya yang ditanya, V2 nya 2,5 per T2 nya 300 ya. Berarti ini ke sini. Ini ya 2,5, ini jadi 2. Berarti 2 per 360 sama dengan P2 per 300.
400. Kalau mau disederhanain boleh misalkan atau mau dikali P2 sama dengan berarti ini naik ya 300 kali 2 per 360. Berarti P2 nya berapa? Boleh ini nolnya dicoret, hitungannya 36. Mungkin sama-sama dibagi 6 boleh, bagi 6 berarti ini 5, bagi 6 ini 6, berarti 10 per 6. Berarti sama-sama dibagi 2, 5 per 3. 5 per 3 berarti jawabannya yang E, kayak gitu ya. Silakan disimak dengan baik ya. Untuk latihan-latihan soalnya nanti kalian boleh ya coba-coba mengerjakan beberapa soal. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ke Miss, oke? Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita lanjutkan pertemuannya besok, oke? Terima kasih kelas 11, semangat persiapan UASnya. Alatnya juga bagi yang belum silahkan segera dikumpulkan. Jika ada kesulitan silahkan konsultasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.